Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar semua? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama saya di podcast yang kesekian kalinya. Kali ini kami ingin membahas berita yang beberapa hari ini sering kita dengar, yakni soal filantropi. Filantropi ini kalau biasa orang sebut adalah kedermawanan atau orang menyumbang. Banyak berita yang berseliweran terkait filantropi ini. Salah satunya adalah seorang yang dari Sumatera Selatan, yakni Aki Ditio. Beliau ini menyumbangkan uangnya sebanyak 2 triliun. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Adlan. Pak Adlan ini adalah seorang pengamat politik, pengamat budaya, lengkap lah beliau ini. Saya ingin meminta pendapatnya terkait apa sih filantropi yang sering kita baca tiba-tiba di berita ini lagi rame, kok ada orang yang bisa nyumbang sampai 2 triliun tuh. Apa sih ininya, motivasinya, atau mungkin tanggapan kita lah sebagai orang yang membaca berita ini. Kira-kira apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Apa kabar Pak Adlan? Baik. Baik, kita langsung saja nih kepada topik pembahasannya nih. Ya, silahkan Pak. Suasana pandemi COVID-19 ini memunculkan banyak hal. Sebetulnya tidak baru sih, tapi menjadi perbincangan menarik terkait dengan banyaknya figur yang berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Di tengah suasana sosial kemasyarakatan yang sedang terpuruk, baik dari segi ekonomi maupun sosial kita yang sedang mengalami redefinisi, hal-hal tersebut telah memunculkan berbagai perspektif baru yang lagi-lagi saya katakan tidak terlalu baru juga, tapi menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan terkait dengan kerelaan untuk memberi, menyumbangkan kepemilikannya, hartanya dan lain sebagainya. Bahkan di dalam jaring media sosial kita lihat isu-isu tentang pentingnya menyumbang, pentingnya bersedekah dan sebagainya menjadi suatu hal yang mewarnai pembacaan kita setiap hari. Tapi saya sebetulnya memandang dari sisi yang lain, bahwa sebetulnya Biasa bentuk aja ya. Bukan biasa aja, tapi ini adalah kritik terhadap sejauh mana sebetulnya peran negara dalam konteks mengakomodasi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang sedang mendera warga negaranya. Jadi ada semacam pertanyaan, apakah kemudian negara kita ini yang termasuk negara berkembang, development country, bukan negara maju sebagaimana negara Eropa dan negara-negara barat di sana, apakah tingkat kedermawanan kita itu memang seperti itu? Lebih tinggi. Bahkan kalau kita lihat lebih dari hasil penelitian ya, penelitian yang kita lihat, 10 orang warga Indonesia itu, warga negara Indonesia, 8 orang diantaranya itu adalah orang yang suka menyumbang. Tinggi banget. Bahkan dalam suasana pandemi COVID yang sebetulnya bisa dipertanyakan, tentunya menyumbang itu menjadi suatu hal yang tidak seperti dulu lagi, karena mungkin mereka juga sendiri sedang tidak berpunya atau sedang mengalami penurunan penghasilan dan lain sebagainya. Tapi toh negara kita ini termasuk negara yang tinggi dalam hal kedermawanan. Kalau menurut saya ini adalah kritik terhadap negara, bahwa sebetulnya itu menunjukkan bahwa sistem kenegaraan kita, sistem jaminan sosial, sistem security sosial, sistem jaminan sosialnya itu tidak berlangsung dengan baik. Karena kenapa? Karena harus melibatkan warga negara untuk berbondong-bondong membantu sesamanya, meskipun itu tentu saja mendapatkan legitimasi teologis bahwa itu menjadi lebih baik. Tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan
Ya, dari di bawah pandangan agama. dari pandangan agama. Nah, tapi terlepas daripada itu menunjukkan bahwa lemah dalam hal seperti itu. Makanya kemudian kalau kita misalnya mempertanyakan apakah hal-hal tersebut misalnya dimiliki oleh negara-negara barat atau negara-negara maju, mungkin bisa dipertanyakan. Tapi apa yang mereka lakukan sesungguhnya itu lebih berada dalam konteks sistem. Jadi kalaupun misalnya mereka menyumbang dan lain sebagainya, itu semua tersalurkan dalam konteks keberadaan negara itu sendiri, tidak dalam konteks individual. Nah, konteks individual inilah menjadi kritik terhadap peran negara. Bukankah misalnya kalau kita baca Hegel misalnya, ya negara itu adalah pengejawantahan roh absolut. Jadi negara itu adalah maksimalisasi daripada usaha-usaha individu. Kalau misalnya individu masih bergerak sendiri, maka pada saat itulah sebetulnya negara tidak bergerak secara maksimal. Itu sebetulnya intinya. Kontra dengan agama karena negara sifatnya kan kolektif ya. Ya, kalau dikatakan kontra sebetulnya tidak terlalu tepat juga. Tapi menurut saya begini, bahwa segala persoalan yang dialami dalam konteks bernegara itu tidak boleh diambil sebagai sebuah persoalan pribadi. Dalam konteks bernegara, dalam konteks masyarakat politik, political society, itu harusnya dianggap sebagai sebuah persoalan sistem. Jadi harus negara yang hadir di situ, baik secara bantuan sosial, bantuan langsung tunai misalnya, atau hal-hal yang sifatnya charity dan lain sebagainya, itu harus diatur oleh negara. Jadi tidak bisa kemudian kebanggaan atau keibaan kita ini terhadap sesama itu menjadi terglorifikasi dengan alasan bahwa kita penting untuk saling membantu. Tidak, harusnya glorifikasi itu dimiliki oleh negara, bahwa negara itu hadir dalam persoalan-persoalan kewarganegaraan. Harusnya itu lebih tidak menonjol ya. Ya. Tadi bantuan secara personal tadi itu. Ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan segala persoalan secara sistemik. Kalau kita tidak menyelesaikan persoalan secara sistemik, maka kita akan terbiasa menyelesaikan persoalan secara individualistik. Sehingga apa? Yang dilihat oleh orang itu adalah manusianya. Yang dilihat oleh publik itu adalah manusianya, bukan institusinya. Nah, ini menjadi persoalan. Di satu sisi, ketika manusianya itu kemudian berperilaku baik atau memberikan hasil-hasil yang positif, itu tentu saja bisa menjadi credit point. Tapi ketika manusianya tidak mampu memberikan hal-hal yang sifatnya positif dalam konteks sosial kemasyarakatan, maka menjadi hal yang negatif. Jadi orang menyalahkan manusia. Nah, itulah yang misalnya menjadi persoalan ketika anggota DPR misalnya, atau para pejabat misalnya, yang terbiasa mendapatkan SMS, WhatsApp, mendapatkan pesan untuk membantu sesamanya yang sedang berada dalam kesulitan. Nah, seharusnya negara justru lebih dulu hadir. Iya, negara justru lebih hadir di situ. Sehingga pada gilirannya nanti kalau anggota DPR kehabisan uang pribadinya sendiri untuk membantu sesamanya, maka dia akan mencari cara untuk membantu sesamanya itu dengan cara-cara yang sifatnya individualistik juga. Maka pada saat itulah keran-keran untuk berbuat perilaku koruptif tidak bisa terhindarkan. Jadi alasan misalnya dengan membantu sesama, maka dia bisa menggarung banyak hal dengan alasan membantu sesama, ya kan? Sehingga kita lihat misalnya ada 575 anggota DPR, maka bisa dikatakan ada 575 cara mencari uang untuk mendapatkan uang dengan alasan untuk membantu sesama. Nah, ini kita harus atur. Meskipun niatnya baik tentu saja, tapi ketika dia menjadi persoalan sistem, maka dia menjadi maka dia akan terumuskan menjadi persoalan sistemik gitu, bukan persoalan individualistik. Karena kita nggak tahu nih, individu ini kan berbagai macam tipikal gitu. Berbagai macam tipikal. Ketika dia tidak mampu untuk membantu samanya, maka berbagai macam cara juga dia akan lakukan untuk membantu. Ya, apakah ini kelihatannya bahwa negara sebenarnya tidak punya sistem atau tidak punya cara untuk mengakomodasi hal seperti ini? Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi memang suasana pandemi yang seperti ini kan bukan suatu hal yang lazim kita dapatkan gitu loh.
bencana itu kan kadang datang secara tiba-tiba. Ya. Itu kan bencana datang secara tiba-tiba, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya itu kan datang secara tiba-tiba. Nah, tentu saja ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita harus senantiasa hidup dalam suasana kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Karena itulah kemudian penting yang namanya memitigasi segala persoalan-persoalan itu agar kita tidak kalut dalam menghadapi atau merespon hal-hal yang tiba-tiba datang menghampiri kita. Nah, itulah yang saya katakan selalu bahwa ketika kita memitigasi hal itu, kita harus mitigasinya dalam konteks sistem, bukan memitigasi kemudian mengajukan diri kita secara individu untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu keliru sebetulnya. Meskipun bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, tapi seharusnya tangan di atas itu harus dilihat sebagai tangan yang sifatnya polisi, ya kan? Bukan tangan yang sifatnya tangan beneran atau individualistik, bukan, tapi tangan yang sifatnya polisi. Nah, cara-cara seperti inilah yang yang harusnya diperkuat dalam tradisi kehidupan negara-negara modern. Ya, karena kita kan tidak hidup lagi seperti negara-negara pada masa lalu, di mana ada raja atau ada penguasa, di kantong kanannya penuh dengan duit, di kantong kirinya penuh dengan emas. Ketika dia berjalan, dia tinggal membagi-bagi itu. Kita ini bukan negara sinterklas gitu kan. Kita ini bukan negara sinterklas di mana setiap orang datang setiap orang yang melalui kesusahan itu mengharapkan Messiah, mengharapkan pembantu, mengharapkan para figur-figur pembantu yang memberikan mereka rezeki secara tiba-tiba. Tidak bisa. Rezeki itu harus diatur secara sistemik, ya kan? Anggaran atau kebutuhan publik dalam konteks kewarganegaraan itu harus diatur secara sistemik. Tidak bisa datang begitu saja. Baik. Jadi itulah perbincangan singkat kita terkait kedermawanan secara individual. Harusnya ini menjadi kritik, bahwa dimana ketika semakin banyak muncul yang menyumbang atau orang-orang dermawan secara individu membantu dalam kondisi seperti ini atau dalam bencana, harusnya ini menjadi kritik kepada negara, bahwa negara justru harusnya lebih awal atau lebih dulu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakatnya, bukan berarti apalagi mengharapkan ya bantuan dari masyarakatnya itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Adlan. Bisa kita lanjutkan ya dengan tema-tema yang lain. Saya berharap itu. Makasih juga para pendengar semua. Lagi-lagi saya Mas Daeng mengingatkan kembali kepada kita semua untuk selalu mentaati prokes, jaga jarak, selalu cuci tangan, selalu pakai masker. Mudah-mudahan Indonesia segera bangkit dari persoalan atau dari musibah yang kita alami saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.